Bab 16 Ingatan yang tidak seharusnya kembali. Aku masih berdiri di tempat yang sama, mencoba mencerna kata-kata Arga yang terus berputar di kepalaku tanpa henti. Melindungiku dari diriku sendiri bukanlah sesuatu yang bisa aku terima dengan mudah. Kalimat itu terasa tidak masuk akal, tapi juga terlalu serius untuk dianggap sebagai kebohongan biasa. Dadaku terasa semakin sesak karena aku tidak tahu harus percaya apa. Semua yang aku yakini perlahan mulai runtuh. Arga tidak bergerak dari posisinya, tetap menatapku dengan ekspresi yang penuh tekanan. Ia seperti menunggu reaksiku, seolah tahu bahwa apa yang baru saja ia katakan akan mengubah segalanya. Aku mencoba membaca wajahnya, mencari tanda bahwa ia berbohong. Tapi yang aku lihat justru sesuatu yang lebih mengganggu. Keyakinan. Alia, kamu tidak ingat apa yang terjadi 3 hari itu, katanya pelan dengan nada yang lebih serius dari sebelumnya. Kalimat itu langsung membuat pikiranku kembali ke video yang aku lihat. Semua potongan informasi itu mulai terhubung, meskipun belum sepenuhnya jelas. Aku menggenggam bayiku lebih erat tanpa sadar. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku dengan suara pelan namun penuh tekanan. Aku tidak lagi mencoba menyembunyikan rasa takutku. Semua sudah terlalu jauh untuk ditutupi. Jika ada kebenaran yang harus aku hadapi, maka aku ingin mendengarnya langsung. Arga menarik napas dalam sebelum menjawab, seolah sedang menimbang setiap kata yang akan keluar. Kamu melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kamu lakukan, katanya akhirnya. Nada suaranya tidak tinggi, tapi cukup untuk membuatku merinding. Kalimat itu terasa berat, seperti membawa konsekuensi besar. Aku mengerutkan kening, mencoba memahami maksudnya, tapi pikiranku tetap kosong. Tidak ada ingatan yang muncul, tidak ada bayangan yang bisa aku pegang. Hanya rasa asing yang semakin kuat di dalam diriku sendiri. Aku merasa seperti orang lain dalam tubuhku sendiri. Tidak mungkin, bisikku pelan, lebih kepada diriku sendiri daripada kepadanya. Aku menggeleng, menolak menerima sesuatu yang bahkan tidak bisa aku ingat. Tapi semakin aku menyangkal, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang benar-benar hilang. Sesuatu yang penting. Arga melangkah sedikit lebih dekat, tapi kali ini tidak terlihat mengancam. Ekspresinya berubah menjadi lebih serius, hampir seperti seseorang yang sedang mencoba menyelamatkan sesuatu. Kamu sendiri yang memintaku untuk tidak memberitahu siapapun, katanya pelan. Kalimat itu langsung membuatku terdiam. Aku menatapnya dengan bingung, mencoba mengingat apakah aku pernah mengatakan hal seperti itu. Tapi pikiranku tetap kosong. Tidak ada satupun potongan memori yang muncul. Dan itu justru membuatku semakin takut. 3 hari itu, lanjut Arga, kamu berubah. Nada suaranya lebih dalam sekarang, seolah kata-kata itu sulit untuk diucapkan. Aku bisa merasakan ketegangan dari setiap kalimat yang keluar darinya. Dan itu membuatku semakin tidak tenang. Aku mencoba mengingat, memaksa diriku untuk melihat sesuatu yang tersembunyi di dalam pikiranku. Untuk sesaat, semuanya tetap gelap. Tapi perlahan sesuatu mulai muncul. Bukan ingatan yang jelas, tapi perasaan yang sangat kuat. Takut. Gelap. Dan darah aku langsung menutup mata, napasku memburu tanpa kendali. Bayangan itu hanya muncul sekilas, tapi cukup untuk membuat tubuhku gemetar. Aku tidak tahu apakah itu benar atau hanya imajinasiku. Tapi rasanya terlalu nyata untuk diabaikan. Alia, suara Arga terdengar pelan, mencoba memastikan aku baik-baik saja. Tapi aku tidak bisa langsung menjawab. Pikiranku masih terjebak pada bayangan itu. Dan semakin aku mencoba mengingat, semakin jelas potongan-potongan itu muncul. Sebuah ruangan gelap, suara sesuatu jatuh. Dan seseorang berteriak. Aku membuka mata dengan cepat, napasku terputus-putus. Aku lihat sesuatu, kataku pelan dengan suara gemetar. Tanganku semakin erat memeluk bayiku, seolah itu satu-satunya hal yang bisa membuatku tetap sadar. Arga menatapku dengan serius, tidak terlihat terkejut. Justru seolah ia sudah menunggu momen ini. Itu baru awal, katanya pelan. Kalimat itu membuatku semakin takut. Jika itu baru awal, berarti masih ada lebih banyak yang belum aku ingat. Apa yang aku lakukan? Tanyaku dengan suara hampir putus. Aku tidak yakin ingin tahu jawabannya, tapi aku juga tidak bisa berhenti sekarang. Semua sudah terlalu jauh. Arga terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang.
Ia menatapku dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. Kamu mencoba melindungi seseorang, katanya. Kalimat itu terdengar berbeda dari sebelumnya. Aku mengerutkan kening, mencoba memahami maksudnya. Melindungi seseorang. Dari siapa? Dan kenapa aku tidak mengingatnya? Semua terasa semakin membingungkan. Tapi dalam prosesnya, lanjut Arga dengan suara lebih berat, kamu hampir menghancurkan semuanya. Kata-kata itu terasa seperti beban yang dijatuhkan langsung ke dalam dadaku. Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi aku bisa merasakan dampaknya. Aku menatapnya tanpa bisa berkata apa-apa. Pikiranku penuh dengan pertanyaan, tapi tidak ada satupun jawaban yang terasa cukup. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai takut bukan hanya pada orang di sekitarku, tapi pada diriku sendiri karena jika semua ini benar maka mungkin aku bukan korban dalam cerita ini. Aku adalah bagian dari masalah itu. Bab 18 Dia yang pernah aku lindungi. Nama itu terus berputar di kepalaku tanpa henti, seolah membuka sesuatu yang selama ini terkunci rapat di dalam pikiranku. Nara bukan sekadar nama biasa, ada beban yang ikut muncul setiap kali aku mengingatnya. Dadaku terasa sesak, dan napasku mulai tidak teratur. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, tapi justru semakin banyak perasaan asing yang muncul. Seolah ada bagian dari diriku yang mulai bangkit kembali. Aku menatap Arga dengan ekspresi campuran antara takut dan penasaran, mencoba mencari jawaban lebih lanjut darinya. Siapa dia sebenarnya? Tanyaku pelan, suaraku masih bergetar. Pertanyaan itu terasa penting, karena aku yakin semuanya berawal dari nama itu. Jika aku pernah melindunginya, berarti dia bukan orang biasa. Dan itu membuatku semakin tidak tenang. Arga terlihat ragu untuk beberapa saat, seperti sedang mempertimbangkan apakah ia harus melanjutkan atau tidak. Tatapannya sempat berpaling sebelum akhirnya kembali padaku. Dia seseorang yang kamu pilih untuk dilindungi, meskipun risikonya sangat besar, jawabnya perlahan. Kalimat itu membuatku semakin bingung. Aku mengerutkan kening, mencoba memahami maksud di balik kata-katanya. Kenapa aku melakukan itu? Tanyaku lagi, kali ini dengan nada yang lebih mendesak. Semua ini terasa seperti cerita yang melibatkan diriku, tapi tanpa ingatan yang jelas. Aku seperti orang asing dalam kisahku sendiri. Arga menghela napas panjang sebelum menjawab, seolah setiap kata yang ia ucapkan memiliki beban yang besar. Karena kamu percaya dia tidak bersalah, katanya. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi dampaknya langsung terasa dalam dadaku. Ada sesuatu dalam diriku yang seperti setuju dengan pernyataan itu. Aku menunduk sejenak, mencoba merasakan kembali perasaan yang muncul secara tiba-tiba. Ada keyakinan yang samar, tapi cukup kuat untuk membuatku ragu pada semua yang aku lihat sekarang. Lalu kenapa aku melupakannya? Tanyaku pelan. Pertanyaan itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Arga tidak langsung menjawab, tapi ekspresinya berubah menjadi lebih serius. Karena apa yang kamu temukan tentang dia? Terlalu berbahaya untuk diingat, katanya akhirnya. Kalimat itu membuatku merinding. Jika aku sampai memilih melupakan semuanya, berarti kebenaran itu jauh lebih gelap dari yang aku bayangkan. Aku mencoba mengingat lagi, memaksa diriku menembus batas yang selama ini terkunci. Kali ini bayangan itu muncul sedikit lebih jelas, meskipun masih terpecah-pecah. Aku melihat diriku berdiri di tempat yang gelap, berbicara dengan seseorang. Wajahnya tidak terlihat, tapi aku tahu itu Nara. Suaranya samar, tapi cukup untuk membuatku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan ketakutan, tapi kepercayaan. Aku tidak takut padanya, justru sebaliknya. Dan itu yang membuat semuanya terasa semakin membingungkan. Aku membuka mata dengan cepat, napasku terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku pernah bicara dengannya, kataku pelan, hampir tidak percaya dengan apa yang aku rasakan. Tanganku mulai gemetar, karena ini bukan sekadar dugaan lagi. Ini mulai menjadi ingatan. Arga menatapku dengan serius, tidak terlihat terkejut dengan apa yang aku katakan. Seolah ia sudah menunggu momen ini sejak awal. Apa yang kamu lihat? Tanyanya pelan. Pertanyaannya membuatku ragu sejenak. Aku tidak bisa melihat wajahnya, jawabku jujur. Tapi aku tahu itu dia. Perasaan itu terlalu kuat untuk disangkal. Meskipun ingatannya belum jelas, ada bagian dalam diriku yang mengenal sosok itu dengan sangat baik.
Aku mencoba mengingat lebih dalam, meskipun rasa takut mulai muncul kembali. Kali ini bayangan itu berubah. Aku melihat diriku sedang berdebat dengan seseorang, suaraku terdengar lebih keras dari biasanya. Emosi itu terasa nyata, penuh tekanan dan ketegangan. Kamu harus pergi sekarang, suara itu terdengar dalam pikiranku, tapi aku tidak tahu siapa yang mengatakannya. Mungkin aku, mungkin orang lain. Semuanya bercampur tanpa batas yang jelas. Tapi satu hal yang pasti, situasinya berbahaya. Aku membuka mata lagi, napasku semakin tidak stabil. Aku menyuruhnya pergi, kataku pelan. Setiap kata terasa berat untuk diucapkan. Tapi aku tahu itu bagian dari kebenaran. Arga mengangguk pelan, seolah mengonfirmasi sesuatu. Kamu tidak hanya melindunginya, kamu juga mencoba menyelamatkannya, katanya. Kalimat itu membuatku semakin tenggelam dalam kebingungan. Dari siapa? Tanyaku cepat. Pertanyaan itu keluar tanpa berpikir, tapi langsung terasa sangat penting. Jika aku sampai melakukan semua itu, berarti ada ancaman nyata yang mengintai. Arga terdiam sejenak sebelum menjawab, tatapannya kembali menjadi lebih dalam. Dari mereka, katanya singkat. Jawaban itu tidak memberikan kejelasan, tapi justru memperbesar rasa takutku. Aku menatapnya dengan frustrasi, merasa semua jawaban yang aku dapatkan selalu setengah. Siapa mereka sebenarnya? Tanyaku lagi dengan nada lebih tinggi. Aku tidak bisa terus berada dalam ketidakjelasan seperti ini. Arga tidak langsung menjawab, tapi wajahnya menunjukkan bahwa ia tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Orang-orang yang tidak ingin kebenaran itu terungkap, katanya akhirnya. Kalimat itu membuatku semakin yakin bahwa ini bukan masalah kecil. Aku menggenggam bajuku sendiri, mencoba menahan perasaan yang semakin kacau. Semakin aku tahu, semakin aku merasa terseret ke sesuatu yang jauh lebih besar. Dan aku belum siap untuk semua ini. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat, lanjut Arga dengan suara lebih serius. Aku langsung menatapnya, menunggu apa yang akan ia katakan selanjutnya. Perasaan tidak enak mulai muncul lagi. Kamu bukan satu-satunya yang mencarinya. Kalimat itu langsung membuat tubuhku menegang. Pikiranku kembali ke sosok di luar rumah. Dan untuk pertama kalinya aku menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Aku tidak hanya sedang mengingat masa lalu, aku sedang masuk kembali ke dalamnya. Bab 19, mereka mulai mendekat. Pikiranku masih dipenuhi oleh semua hal yang baru saja aku dengar, membuatku sulit untuk berpikir dengan jernih. Nama Nara, peringatan tentang mereka, dan ingatan yang mulai kembali perlahan semuanya terasa saling terhubung. Aku berdiri diam sambil memeluk bayiku, mencoba menenangkan diriku sendiri yang semakin gelisah. Rasa takut itu tidak lagi samar, tapi sudah terasa nyata dan menekan. Aku mulai sadar bahwa waktu yang aku miliki mungkin tidak banyak. Aku menatap Arga dengan penuh pertanyaan, berharap kali ini ia benar-benar mengatakan semuanya tanpa menyisakan apapun. Kalau mereka juga mencarinya, berarti mereka tahu aku terlibat, kataku pelan, mencoba menyusun kemungkinan yang paling masuk akal. Suaraku masih terdengar ragu, tapi aku tidak ingin terus berada dalam ketidaktahuan. Semakin aku tahu, semakin aku bisa bersiap. Atau setidaknya, itu yang aku harapkan. Arga tidak langsung menjawab, tapi ekspresinya menunjukkan bahwa ia memahami kekhawatiranku. Ia mengangguk pelan sebelum akhirnya berbicara. Mereka tahu kamu pernah dekat dengannya, katanya. Kalimat itu terasa seperti konfirmasi yang selama ini aku hindari. Dadaku langsung terasa lebih berat. Aku menunduk sejenak, mencoba menenangkan napasku yang mulai tidak teratur. Jika mereka tahu aku terlibat, berarti aku juga berada dalam bahaya. Bukan hanya karena aku mengingat sesuatu, tapi karena aku pernah menjadi bagian dari semua ini. Pikiran itu membuatku semakin tidak tenang. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Tanyaku dengan nada yang mulai dipenuhi emosi. Aku merasa seperti terus ditinggalkan dalam kegelapan, sementara semua orang di sekitarku sudah tahu lebih dulu. Perasaan dikhianati itu muncul tanpa bisa aku tahan. Aku menatap Arga dengan tatapan yang lebih tajam. Arga menghela napas panjang, seolah sudah memperkirakan pertanyaan itu akan muncul. Karena kamu sendiri yang meminta aku untuk diam, jawabnya pelan. Jawaban itu membuatku terdiam seketika. Sekali lagi, aku dihadapkan pada keputusan yang aku buat sendiri, tapi tidak aku ingat.
Aku menggeleng pelan, mencoba menerima kenyataan yang terasa semakin berat. Aku tidak mengerti kenapa aku melakukan semua ini, kataku pelan. Suaraku melemah, bukan karena aku tidak ingin melawan, tapi karena aku mulai kehilangan arah. Semua terasa seperti teka-teki yang terlalu rumit. Arga mendekat sedikit, tapi kali ini tidak membuatku mundur. Ada keseriusan dalam tatapannya yang berbeda dari sebelumnya. Kamu takut, katanya singkat. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi langsung mengenai sesuatu dalam diriku. Aku terdiam, mencoba merasakan kembali apa yang mungkin pernah aku rasakan. Takut bukan karena hal kecil, tapi karena sesuatu yang benar-benar berbahaya. Perasaan itu perlahan muncul, meskipun belum sepenuhnya jelas. Dan itu membuatku semakin yakin bahwa semua ini bukan hal sepele. Tiba-tiba, suara kendaraan berhenti di depan rumah terdengar jelas dari luar. Tubuhku langsung menegang, dan refleksku kembali waspada. Aku menoleh ke arah pintu, merasakan ketegangan yang langsung muncul tanpa perlu penjelasan. Suara itu tidak biasa. Arga juga terlihat menyadari hal yang sama, ekspresinya langsung berubah serius. Ia tidak mengatakan apapun, tapi tatapannya sudah cukup menjelaskan bahwa ini bukan kebetulan. Keheningan di antara kami berubah menjadi kewaspadaan. Ada yang datang, bisikku pelan, meskipun itu sudah jelas. Jantungku kembali berdetak lebih cepat, dan tanganku otomatis memeluk bayiku lebih erat. Dalam situasi seperti ini, setiap kemungkinan terasa berbahaya. Arga berjalan perlahan menuju jendela, mencoba melihat tanpa terlalu mencolok. Aku memperhatikannya dengan napas tertahan, menunggu reaksinya. Beberapa detik terasa seperti waktu yang sangat lama. Ia kembali menatapku dengan wajah yang lebih tegang dari sebelumnya. Kita harus pergi sekarang, katanya pelan tapi tegas. Kalimat itu langsung membuatku semakin panik. Siapa mereka? Tanyaku cepat, meskipun aku sudah punya firasat buruk. Aku berharap ada jawaban yang lebih sederhana, tapi dari ekspresi Arga, aku tahu itu tidak akan terjadi. Mereka yang kamu hindari sejak awal, jawabnya singkat. Kalimat itu tidak menjelaskan banyak, tapi cukup untuk membuatku mengerti bahwa situasinya serius. Aku tidak membantah lagi, karena aku tahu ini bukan waktu yang tepat untuk mencari jawaban panjang. Aku mengangguk pelan, mencoba menenangkan diriku sendiri. Sekarang yang terpenting adalah keluar dari sini. Arga langsung bergerak cepat, mengambil beberapa barang penting tanpa banyak bicara. Aku mengikuti langkahnya, berusaha tetap tenang meskipun pikiranku masih kacau. Setiap detik terasa berharga sekarang. Saat kami hampir menuju pintu belakang, suara langkah terdengar dari depan rumah. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Tubuhku langsung menegang kembali, dan aku berhenti di tempat. Aku menoleh ke arah Arga, mencari kepastian dari ekspresinya. Tapi yang aku lihat justru sesuatu yang membuatku semakin takut. Mereka tidak hanya datang, mereka sudah masuk. Bab 20 Tidak ada tempat aman. Langkah kaki itu terdengar semakin jelas dari arah depan rumah, membuat seluruh tubuhku menegang tanpa sadar. Aku berdiri diam di dekat dapur sambil memeluk bayiku lebih erat, mencoba menahan napas agar tidak mengeluarkan suara sekecil apapun. Pikiranku langsung dipenuhi kemungkinan buruk yang tidak bisa aku kendalikan. Jika mereka sudah masuk, berarti kami benar-benar kehabisan waktu. Tidak ada lagi ruang untuk ragu atau menunggu. Arga segera mendekat ke arahku dengan ekspresi serius, menunjukkan bahwa situasinya jauh lebih buruk dari yang aku bayangkan. Ia tidak banyak bicara, tapi gerakannya cepat dan terarah. Ikuti aku, jangan bersuara, katanya pelan namun tegas. Nada suaranya cukup untuk membuatku mengangguk tanpa berpikir panjang. Dalam kondisi seperti ini, aku tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kami bergerak perlahan menuju pintu belakang, setiap langkah terasa berat dan penuh kehati-hatian. Aku berusaha mengendalikan napasku, sementara bayiku mulai sedikit bergerak di pelukanku. Rasa takut membuatku semakin waspada, karena satu suara kecil saja bisa mengungkap keberadaan kami. Suasana rumah yang biasanya terasa aman kini berubah menjadi penuh ancaman. Suara langkah itu terdengar semakin dekat, diikuti dengan suara pintu depan yang terbuka lebih lebar. Aku bisa merasakan jantungku berdetak sangat keras, hampir seperti ingin keluar dari dadaku. Tanpa perlu melihat, aku tahu mereka sudah berada di dalam rumah. Dan itu berarti kami harus bergerak lebih cepat. Arga membuka pintu belakang dengan sangat hati-hati,
berusaha tidak menimbulkan suara. Udara malam langsung terasa dingin saat pintu itu terbuka sedikit demi sedikit. Aku menoleh sekilas ke dalam rumah, merasakan ketegangan yang semakin kuat. Ini mungkin terakhir kalinya aku melihat tempat itu dalam keadaan seperti sekarang. Kami melangkah keluar secara perlahan, berusaha tetap tenang meskipun situasinya sangat genting. Tanah di halaman belakang terasa dingin di kakiku, dan suasana di luar tidak kalah mencekam. Tidak ada suara selain napas kami yang tertahan. Tapi justru keheningan itu yang terasa mencurigakan. Saat kami mulai menjauh dari pintu, suara dari dalam rumah terdengar lebih jelas. Ada lebih dari satu orang di sana, dan mereka tampaknya sedang mencari sesuatu. Aku langsung menahan langkahku sejenak, merasakan ketakutan yang semakin nyata. Mereka bukan datang secara acak, mereka tahu harus mencari apa. Arga menoleh ke arahku, memberi isyarat agar aku tetap bergerak. Aku mengangguk pelan dan kembali melangkah, mencoba mengabaikan suara-suara dari dalam rumah. Setiap detik terasa seperti ancaman yang semakin dekat. Aku tidak berani menoleh lagi. Kami berjalan menyusuri sisi rumah dengan cepat namun tetap berhati-hati. Arga memimpin di depan, memastikan jalan tetap aman. Aku mengikuti di belakang sambil terus memeluk bayiku. Pikiranku dipenuhi pertanyaan, tapi tidak ada waktu untuk memikirkannya sekarang. Saat kami hampir mencapai pagar belakang, tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam rumah. Seperti sesuatu yang dijatuhkan dengan sengaja. Aku langsung berhenti dan menoleh tanpa sadar. Jantungku berdetak semakin cepat. Mereka tahu kita di sini, bisikku pelan, hampir tidak terdengar. Ketakutan itu semakin nyata, dan tubuhku mulai sulit dikendalikan. Aku merasa seperti sedang dikejar sesuatu yang tidak bisa aku lihat sepenuhnya. Arga tidak menjawab, tapi ekspresinya sudah cukup menjelaskan semuanya. Ia langsung mempercepat langkahnya dan membuka pagar belakang dengan cepat. Aku mengikutinya tanpa banyak berpikir, karena sekarang hanya ada satu tujuan. Pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Kami keluar dari halaman rumah dan masuk ke jalan kecil di belakang, suasananya gelap dan sepi. Tidak ada siapapun di sekitar, tapi justru itu yang membuatku semakin tidak tenang. Aku terus berjalan, mencoba menjaga langkahku tetap stabil meskipun tubuhku mulai lelah. Tiba-tiba, suara dari belakang terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu bahwa mereka sudah keluar dari rumah. Nafasku semakin cepat, dan pikiranku mulai kacau. Ini bukan lagi sekadar rasa takut. Ini pengejaran. Arga menoleh ke arahku dan berkata pelan, "Jangan berhenti." Aku mengangguk, meskipun kakiku mulai terasa berat. Aku tidak bisa menyerah sekarang. Tidak untuk diriku, dan tidak untuk bayiku. Kami terus bergerak menyusuri jalan sempit itu, berusaha menjauh dari suara yang semakin mendekat. Setiap langkah terasa seperti pertaruhan. Aku tidak tahu kemana kami akan pergi, tapi aku tahu satu hal dengan pasti. Tidak ada tempat yang benar-benar aman lagi untukku sekarang.